Narkoba adalah salah satu obat terlarang di beberapa negara termasuk Indonesia. Hingga kini, penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Hingga bisnis narkoba adalah bisnis gelap yang paling menguntungkan dan membuat pelakunya memiliki kekayaan fantastis. Untuk kelangsungan bisnisnya dan menghindari jerat penegak hukum atau bahkan kartel pesaing lain, raja-raja narkoba menggunakan kekayaan mereka seperti membentuk tentaranya sendiri hingga membeli pesawat untuk menyelundupkan narkoba. Hasil menggiurkan namun berisiko tinggi. Para kartel mampu mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dari perdagangan narkoba. Dan berikut ini raja narkoba yang memiliki kekayaan fantastik yang diakui di dunia. Wife number 3. Got a Monday and Tuesday. ¿Cómo le fue, mi amor? Muy bien, mira, la belleza. Gilberto Rodriguez Orejuela lahir pada 30 Januari 1939 di Marquita, Tolima, Kolombia. Pada tahun 1970-an, Gilberto Rodriguez Orejuela bersama tiga sahabatnya yaitu Miguel Rodriguez Orejuela, Jose Santos Londono, Pacho Herrera membentuk kelompok usaha narkoba yang berbasis di Kolombia atau disebut Cali Cartel. Karena aset tersembunyi dan yang lainnya, belum ada angka konkret untuk menjabarkan kekayaan bersih Cali Cartel. Ia pun mulai memperdagangkan narkoba, jenis ganja kemudian merambah kokain dan pernah menguasai 80% pasar kokain di Amerika dan 90% pasar kokain di Eropa. Dari hasil bisnis narkobanya, Gilberto memiliki aset senilai 3 miliar US dollar atau setara dengan 44,1 triliun rupiah. Wow, angka yang sangat fantastik ya. Socio, ¿qué lo trae por aquí? And sometimes your partners. Jose Gonzalo Rodriguez Gacha atau dikenal sebagai El Mexicano lahir pada Mei 1947 di kota kecil Vergaguas. Adalah seorang raja obat bius Kolombia yang merupakan salah satu pendiri kartel Medellin yang terkenal jahat bersama dengan Ochoa Brothers dan Pablo Escobar. Pada tahun 1989, Administrasi Penegak Narkoba (DEA) memperkirakan bahwa 80% kokain yang dikonsumsi di Amerika Serikat diimpor dari Kolombia oleh kartel Medellin dan saingannya kartel Cali. Operasi narkobanya membentang dari Panama ke California dan sekitarnya. Diyakini, Gacha memiliki kekayaan sekitar 5 miliar US dollar atau setara dengan 74 triliun rupiah. Gacha memiliki banyak musuh, mulai dari DEA, kartel Cali, pemerintah Kolombia, gerillian FARC, dan Victor Carranza. Akhirnya musuh-musuh Gacha bekerja sama untuk menghancurkan dan akhirnya Gacha tewas pada usia 42 tahun di tangan polisi. Kunsa adalah raja narkoba di Asia Tenggara. Ia lahir di Myanmar dan menghabiskan tahun-tahun awal pelatihannya dengan Angkatan Darat Myanmar. Dia akhirnya berjuang untuk membangun wilayahnya sendiri, yang memungkinkan dia melakukan penyeludupan narkoba jenis opium di segitiga emas. Dari tahun 1976 dan selama 20 tahun berikutnya, ia mendominasi lalu lintas opium. Dia mendapat dukungan dari pemerintah Myanmar dan Thailand untuk bisnis narkobanya. Jaringannya yang sangat besar membuat mendapatkan gelar Raja Opium. Pekerjaannya sebagai Raja Narkoba meluas ke mata dunia. Ketika Badan Penindakan Narkoba Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan pihak internasionalnya, ia menutupi operasi dan pindah ke Yangon untuk tinggal bersama gundiknya dengan kekayaan yang luar biasa, diyakini mencapai 5 miliar US dollar atau setara dengan 74 triliun rupiah. Ochoa Bersaudara. Jorge Luis Ochoa Vázquez, Juan David Ochoa Vázquez, dan Fabio Ochoa Vázquez adalah anggota utama kartel narkoba Medellin yang berbahaya selama tahun 1980-an akhir. Tiga bersaudara itu terkenal karena kerjasama mereka di bidang manufaktur, distribusi, dan pemasaran narkoba jenis kokain. Ochoa Bersaudara awalnya adalah bagian dari keluarga peternakan yang juga melakukan bisnis dengan restoran keluarga.
Pergerakan mereka ke dalam bisnis narkoba dimulai selama tahun 1970-an dan kartel mereka didirikan oleh Jorge. Pada tahun 1984, kekuatan mereka begitu besarnya sampai-sampai kartel itu mengumumkan kepada publik bahwa setiap ekstradisi Kolombia akan menyebabkan 10 hakim Kolombia terbunuh. Jorge terdaftar di Forbes sebagai salah satu dari 20 orang terkaya dunia. Nilai taksiran pribadinya pada 1987 mendekati 3 miliar US dollar atau setara dengan 44, triliun rupiah. Dan kekayaan ketiganya mencapai 6 miliar US dollar atau setara dengan 89 triliun rupiah. Daud Ibrahim berasal dari Mumbai, India. Ia mendirikan The Company, sebuah singkatan kejahatan yang bermarkas di India. Pada 2003, ia mendapatkan pangkat teroris global. Pada tahun 2011, ia masuk dalam peringkat ketiga dari 10 kriminal paling dicari di dunia. Dia dituduh melakukan terorisme, perdagangan narkoba, pemerasan, pembunuhan, dan pembunuhan berencana. Ini mengendalikan sistem transfer uang yang disebut hawalah. Hawalah adalah metode transfer nilai informal yang bergantung pada pergerakan uang tunai yang diakui dalam jaringan broker uang. Banyak upaya bersama telah dilakukan untuk membawa Ibrahim ke pengadilan di India. Dan Company juga mempunyai hubungan dengan industri Bollywood karena banyak studio dan film dibiayainya dan diancam dan diperas olehnya. Film Shot Out di Wadala adalah tentang The Company milik Ibrahim dan pengaruhnya yang semakin besar. Daud yakini memiliki kekayaan sebesar 6,7 miliar US dollar atau setara dengan 99,5 triliun rupiah. Armando Carrillo Fuentes lahir pada 17 Desember 1956 di Guamachilito, Sinaloa, Meksiko. Dikenal sebagai El Señor de los Cielos yang artinya Tuan Langit karena armada jet besar yang ia gunakan untuk mengangkut obat-obatan. Dia juga dikenal karena pencucian uang melalui Kolombia untuk membiayai armada ini. Kekaisaran narkoba yang ia bangun adalah mesin perdagangan multimiliar dolar. Fuentes adalah buron Meksiko dan Amerika Serikat. Dalam upaya untuk menghindarinya, Fuentes mengubah penampilan dengan operasi plastik. Operasi plastik tidak berhasil dan dia meninggal karena komplikasi bedah baik dari reprisator yang tidak berfungsi atau obat-obatan. Dia membawa pengawalnya bersama di ruang operasi untuk mengawasi operasi pembedahan. Dua ahli bedah yang mengoperasi dia ditemukan tewas. Tubuh keduanya disiksa dan dimasukkan ke dalam drum baja yang diisi dengan cairan beton. Diyakini Armando Carrillo Fuentes memiliki kekayaan sekitar 25 US dollar atau setara dengan 371 triliun rupiah. Esta tierrita a mí me gusta, Pablo. Yeah, you guessed it. Pablo Escobar. The man who would change my life forever. Pablo was making a killing in the smuggling business. Cigarettes, alcohol, marijuana, you name it. Pablo Emerson Escobar Gaviria. Manusia bernama Pablo Escobar memang sudah meninggal di tahun 1993. Tapi bagi masyarakat Kolombia, gembong narkoba yang akrab juga disebut Escobar itu akan selalu hidup. Coba saja jalan-jalan di kota Medellin, Kolombia. Dengan mudah akan ditemui penjual cenderamata yang menjajakan wajah Escobar dalam bentuk stiker sebagai wujud kekaguman mereka terhadap sang raja kokain. Sebelum menjadi raja kokain, Escobar adalah seorang mahasiswa di Medellin untuk sementara waktu, tetapi keluar sebelum mendapat gelar untuk menjual tiket lotre palsu, rokok selulupan, dan mencuri kendaraan bermotor. Escobar adalah pemimpin kartel yang diketahui telah menyelundupkan 80% kokain di Amerika Serikat. Raja kokain adalah gelarnya karena memiliki pendapatan pribadi lebih dari 21,9 miliar US dollar atau setara dengan 325 miliar rupiah per tahunnya. Hingga Escobar sempat kehabisan tempat untuk menyembunyikan uangnya. Bahkan ia pernah kehilangan 2,2 miliar US dollar atau sekitar 34 triliun rupiah karena jamur, air, dan tikus. Sejak tahun 1987, majalah Forbes mencatat Escobar sebagai salah satu orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Pada akhir dekade 80-an, pihak berwenang Kolombia menyita sebagian armada operasi narkoba Escobar
termasuk 141 pesawat, 20 helikopter, 32 yacht, dan 141 rumah dan kantor. Sang Raja Kokain gak akan segan menugaskan pembunuhan bagi siapa saja yang menghalangi jalannya. Diduga, Escobar pernah membunuh hakim yang menolak suap darinya. Siapa sangka, karena kedermawanan Escobar selama hidup, khususnya pada kalangan miskin, sekitar 25.000 orang menghadiri pemakamannya di Medellin. Mereka yang datang adalah orang-orang yang merasa terbantu oleh tindakan dermawan Escobar selama hidup. Nah, Sobat Insightful, bagaimana video hari ini? Sudah menambah wawasankah? Jika sudah, silakan share dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan tekan tombol loncengnya agar kamu dapat notif info terbaru.